Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Walaupun kita di rumah aja, namun kita tetap harus belajar seperti biasa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu komputer. Apa sih itu sebenarnya komputer? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa saja hardware yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, kali ini akan kita bahas. Nanti kita akan sharekan PowerPoint-nya dan ditonton penjelasannya sampai selesai. Oke, tetap semangat. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Nanti mana yang penting silahkan dicatat, mana yang belum paham silahkan tanya di komen. Nah, oke, terima kasih. Kita akan mulai untuk menjelaskan materinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, kita langsung menjelaskan apa itu sebenarnya komputer dan apa komponen-komponen yang ada di dalam sebuah komputer. Oke. Nah, materi kita akan bahas tentang mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kita akan bahas tentang elemen komputer, cara kerja komputer, jenis-jenis komputer, dan fungsi komputer di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apa itu komputer sebenarnya? Kita tahu itu komputer gitu. Kita ada lihat, oh ini namanya komputer. Tapi apa sebenarnya komputer itu? Nah, komputer itu adalah sebuah alat yang terdiri dari beberapa komponen komputer yang dapat mengolah, menyimpan, membuat, dan menghapus data. Sehingga komputer nantinya dapat memberikan sebuah informasi baik berupa teks, angka, gambar, dan lainnya. Jadi maksudnya gini, jadi di dalam sebuah komputer itu adalah kita menginputkan sebuah data, datanya diproses oleh komputer dan komputer memberikan hasil dari data yang diproses itu dalam bentuk sebuah informasi. Nah, biar lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi sebuah komputer itu fungsinya adalah mengolah sebuah informasi. Misalnya kita menggunakan inputan pada Excel. Misalnya kita membuat sebuah rumus mencari perkalian sebuah data. Nah, kita masukkan rumusnya, itu adalah inputan. Nah, rumusnya nanti akan memproses, itu adalah proses yang terjadi, dan keluar nanti hasil dari perhitungan perkalian tersebut. Maka itu adalah hasil. Hasil berupa data atau berupa informasi yang ditujukan kepada para user. Nah, terus elemen-elemen yang ada dalam komputer adalah ada hardware, ada software, dan ada brainware. Jadi ada 3 komponen pada sebuah komputer, ada hardware, ada software, ada brainware. Jadi kalau misalnya hanya ada software, nggak ada hardware, nggak ada brainware-nya, maka itu belum disebut dengan sebuah komputer. Atau sebaliknya, yang ada hanya hardware-nya saja, sedangkan software dan brainware-nya nggak ada, maka itu juga belum disebut dengan sebuah komputer. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu hardware? Yang mana itu hardware? Yang mana itu software? Dan yang mana yang disebut dengan brainware? Nah, jadi kalau hardware itu adalah perangkat keras pada sebuah komputer yang berbentuk fisik. Bisa dilihat, bisa diraba. Nah, itu adalah hardware. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar, nah di dalam gambar komputer ini, yang menjadi yang namanya hardware itu adalah seperti monitor, CPU, dan keyboard serta mouse. Nah, ini yang standarnya. Jadi yang disebut dengan hardware pada komponen elemen komputer adalah monitor, CPU, sistem keyboard, dan mouse. Nah, itu adalah hardware-nya. Nah, sedangkan software adalah perangkat lunak yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat diraba, tetapi manfaatnya ada pada sebuah komputer. Nah, contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer.
Nah, nanti kita akan belajar tentang sistem operasi namanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan software. Nah, jadi yang namanya software itu tidak bisa diraba, tidak nampak dengan mata, tapi manfaatnya dirasakan oleh kita sebagai pengguna, sebagai user. Nah, contohnya adalah sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer. Nanti tentang sistem operasi kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Nah, sedangkan yang disebut dengan brainware adalah user atau seseorang yang dapat mengoperasikan sebuah komputer. Jadi brainware ini adalah kita sebagai para pengguna sebuah komputer. Nah, jadi 3 elemen di komputer ini dapat dijalankan secara serentak dan itu disebut dengan elemen-elemen pada sebuah komputer. Jadi ada hardware, software, dan brainware. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka itu tidak dapat disebut dengan sebuah komputer yang dapat dijalankan atau dapat digunakan. Nah, cara kerja komputer seperti apa? Cara kerja komputer mulai dari menerima instruksi atau menerima menerima inputan. Misalnya pada saat kita mengetik, komputer ini menerima instruksi dari keyboard. Lalu instruksi itu diolah oleh prosesor, yaitu tempat terjadinya proses sebuah perintah. Jadi, yang langkah awal dari cara kerja komputer adalah komputer menerima instruksi. Cara memasukkan instruksinya menggunakan keyboard. Misal kita pengen ngetik di Word, kita mau buat surat sebuah organisasi, misalnya organisasi OSIS. Kita mau buat surat tentang perayaan Hari Guru. Nah, kita mengetik suratnya. Kita mengetik itu adalah kita memberikan perintah kepada komputer atau instruksi kepada komputer. Nah, langkah keduanya, komputer melakukan proses. Jadi yang kita ketik tadi itu diproses oleh prosesor sehingga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, mungkin pada pelajaran Siskom kalau ada belajar bahwa sebenarnya secanggih apapun komputer itu, dia tidak mengenal huruf A sampai Z, dia tidak mengenal tanda-tanda seru, tanda pagar, tombol F1 sampai F10, F12, tombol delete, tombol backspace, tombol enter. Nah, itu sebenarnya komputer tidak mengenali. Yang dikenali oleh komputer adalah angka biner, sistem bilangan. Jadi kalau ada belajar pada mata pelajaran sistem komputer, ada namanya materi sistem bilangan, mempelajari tentang bilangan-bilangan pada biner, heksadesimal, oktal, dan desimal. Nah, sebenarnya komputer hanya mengenal angka 0 dan 1, angka biner. Nah, jadi tugas memproses itu tadilah yang merubah konversi dari angka 0 dan 1 itu menjadi bahasa atau kalimat yang dimengerti oleh manusia. Dan ditampilkanlah hasil prosesnya itu pada sebuah monitor. Nah, itulah cara kerja dari sebuah komputer. Dari komputer menerima instruksi, komputer melakukan proses, lalu komputer mengeluarkan hasilnya berupa data atau sebuah informasi untuk para user. Nah, jenis-jenis komputer ada beberapa item. Yang pertama, personal komputer. Nah, maksudnya adalah komputer pribadi. Nah, sekarang komputer pribadi ini juga telah mengalami perkembangan. Ada 3. Yang pertama adalah komputer build-up. Yang kedua, komputer rakitan. Yang ketiga, komputer all-in-one. Nah, kalau komputer build-up maksudnya adalah komputer yang hasil pabrikan yang dibuat oleh sebuah pabrik. Misalnya komputer Asus atau komputer XP, atau komputer Acer. Nah, tapi kalau komputer rakitan itu berarti komputernya adalah hasil rakitan. Misalnya kita beli CPU-nya, kita beli isinya, lalu kita pasang sendiri. Nah, itu namanya komputer rakitan. Yang ketiga namanya komputer all-in-one. Komputer all-in-one ini maksudnya adalah dia tidak ada CPU-nya. Jadi satu buah monitor di situ semuanya. Jadi di situ hard disk, di situ prosesor, di situ RAM-nya. Jadi dalam satu buah monitor komplit semuanya.
Nah, apa itu hard disk, apa itu prosesor, RAM, dan sebagainya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Terus jenis berikutnya adalah komputer server. Jadi komputer server ini adalah sebuah komputer untuk membuat sebuah server. Jadi server ini nanti akan melayani banyak klien yang akan dilayaninya. Yang berikutnya komputer klien, berarti komputer yang diberikan atau yang digunakan untuk aktivitas para klien. Biasanya spesifikasi komputer klien lebih rendah daripada spesifikasi komputer untuk server. Yang terakhir laptop. Nah, laptop yang sering kita gunakan ada berbagai merek, ya ada Acer, ada Asus, ada XP. Nah, yang selanjutnya dapat diperhatikan pada sebuah gambar berikut ini, ada sketsa berupa data inputan, lalu diproses oleh prosesor, lalu data itu bisa disimpan atau langsung mau ditampilkan sebagai hasil di media output. Nah, apa aja alat-alat yang berfungsi sebagai alat inputan, apa saja alat yang berfungsi sebagai alat outputan, dan apa saja alat yang berfungsi sebagai media storage atau penyimpanan, dan apa saja alat yang berfungsi sebagai prosesor atau media pemproses data, itu akan kita bahas pada materi berikutnya. Jadi, Ananda paham dulu bahwa elemen-elemen pada sebuah komputer itu adalah yang pertama ada hardware, ada software, dan ada brainware. Terus fungsinya untuk menerima sebuah data, lalu datanya diproses, lalu datanya bisa disimpan, atau mau langsung ditampilkan menjadi sebuah hasil data yang telah diproses. Nah, apa saja alat-alatnya? Itu akan kita bahas pada materi berikutnya. Jadi, apa alat yang berfungsi sebagai input? Apa alat yang berfungsi sebagai output? Apa saja alat sebagai storage dan sebagai prosesor atau pemproses data? Akan kita bahas setelah materi ini. Nah, lalu apa manfaat komputer pada kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tentunya mempermudah pekerjaan manusia, ya kan? Kalau dulu kita pakai mesin tik misalnya, kita mau buat surat pakai mesin tik kan lebih sulit. Kalau menggunakan Word jadi lebih mudah. Yang kedua, media komunikasi dan informasi. Nah, dengan menggunakan komputer, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan jaringan internet. Bisa video call, bisa kita nonton live streaming, atau kita bisa buat konten sendiri. Nah, jadi sebagai media komunikasi ini kita dapat melakukan dan berbagi informasi sebenarnya kepada semua orang di seluruh dunia. Nah, yang ketiga sebagai alat kontrol. Nah, komputer juga bisa digunakan sebagai alat kontrol. Jadi di dalamnya itu nanti dipasang atau diinstal sistem operasi yang berfungsi untuk manajemen sebuah bisnis keuangan misalnya. Atau kalau kita pergi ke swalayan, kalau kita ke kasir itu kan ada komputer, ada aplikasinya. Jadi kalau kita mau bayar, ya kasirnya tinggal men-scan barcode yang ada pada label yang kita beli, lalu datanya masuk ke dalam komputer si kasir, lalu kasir tahu harganya berapa dan tahu kita berapa harga yang harus kita bayar. Lalu yang terakhir sebagai media hiburan dan pendidikan. Nah, jadi dengan menggunakan komputer, kita bisa juga memainkan beberapa aplikasi-aplikasi gaming. Kita bisa nonton film. Atau kita juga bisa membuat video tutorial seperti yang Bapak buat ini. Bisa Ananda tonton semuanya. Nah, oke. Jadi, sekali lagi buat Ananda semuanya, tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya dari rumah. Tetap semangat, pelajari semua pelajaran yang telah diberikan oleh guru, baik itu guru normatif, adaptif, maupun guru kejuruan, silahkan dipelajari. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti ada yang belum paham, tanya aja di kolom komentar. Nanti akan Bapak coba jelaskan terhadap apa yang Ananda tanya tersebut. Oke, pada materi berikutnya kita akan jumpa lagi. Kita akan membahas tentang yang ini tadi. Nah, kita akan bahas yang mana yang alat input itu, yang mana yang alat output itu, dan yang mana alat storage itu, dan yang mana alat prosesor itu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar, nah ini dari gambar sederhana ini
Yang mana alat input, yang mana alat output, yang mana yang proses, dan mana yang storage akan kita bahas. Dan kita besok pada materi tersebut akan melihatkan langsung alatnya. Jadi misalnya Bapak bilang, ini adalah alat input, Bapak akan melihatkan langsung alatnya. Ini loh alatnya. Gitu. Oke. Jadi materi berikutnya itu sebenarnya kita udah mulai masuk materi praktikum sebenarnya. Nah, jadi kita materi selanjutnya akan langsung melihatkan yang mana barangnya itu yang mana gitu. Nah, akan kita perlihatkan pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jangan lupa ditulis apa yang Anda pelajari pada video kali ini. Terima kasih. Oke, udah ditonton videonya sampai selesai tadi tentang penjelasan apa itu komputer dan bagaimana komponen-komponen di dalamnya. Nah, jadi secara umum komputer itu terdiri dari hardware, software, storage, dan di situ juga ada alat pemproses. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari mana contoh hardware sebagai inputan, hardware sebagai outputan, alat sebagai storage itu yang mana, alat yang sebagai pemproses itu yang mana. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau ada yang belum paham tanya ya di komentar di link di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan semoga kita segera masuk sekolah seperti biasa agar kita bisa praktikum bersama-sama. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.